Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mustafa. Jadi saya owner dari workshop Mustafa Custom atau Mustafa Custom Bicycle. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mereview beberapa produk atau buatan dari bengkel saya. Jadi sejauh ini saya membuat frame sepeda custom ya. Mungkin untuk saat ini saya belum bikin brand sendiri, mungkin masih tak berencana karena masih perlu desain yang matang untuk membuat brand. Jadi sejauh ini saya masih custom. Jadi karena dari teman-teman sendiri juga lebih suka barang custom, karena barang custom itu kita dari brand yang mahal banget yang harganya sampai puluhan juta atau ratusan juta, terus kita bikin customnya dengan harga yang sangat murah, terjangkau sekali. Tapi tentunya juga pasti ada perbedaan dari kualitas dan bentuknya juga pasti nggak bisa 100% sama. Tapi memang bengkel saya ini melayani teman-teman yang mungkin bisa dibilang menengah ke bawah atau nggak menengah, untuk kelas bawah ya, untuk kelas bawah, untuk teman-teman yang masih sekolah atau teman-teman yang cuman pengen hobi-hobi sepeda aja gitu kan, bukan atlet, bukan juga ini. Jadi pengennya, Mas saya pengen bikin frame sepeda atau saya pengen merakit sepeda yang seperti ini tapi dengan budget yang sangat murah gitu. Contohnya model-model karbon yang mungkin harganya 25 jutaan fiksi, yang model fiksi merek-merek leader, merek-merek seperti itu ya. Itu kan fullbacknya sekitar 25 jutaan. Tapi kalau di custom dari bengkel itu kan kurang dari 3 juta rupiah udah dapet. Tapi tentunya dengan bahan yang biasa, yang minimal, yang cuman pakai bahan besi, tentunya berat pasti. Tapi dengan harga yang segitu saya kira sangat worth it sekali. Jadi saya contoh ini perlihatkan kaitannya sepeda ya. Jadi saya ambil contoh sepeda ini. Ini sepeda ini kan model Pinarello ya. Ini model roadback Pinarello, kaitannya KP ya. Sampai aku kaitan lagi. Nah segini ya. Oke. Ini model sepeda Pinarello ini kalau nggak salah saya sempat searching itu harganya sekitar 100 juta rupiah untuk fullback ya. Jadi sangat mahal sekali tentunya buat teman-teman yang cuman hobi pengen punya sepeda, bukan atlet, bukan orang kaya, yang orang biasa-biasa aja pengen sepeda dengan bentuk, Mas saya pengen bentuk seperti ini, model karbon segala macam dengan bahan yang apa namanya, yang seadanya, yang murah, yang low budget, yang terjangkau harganya untuk teman-teman yang biasa-biasa, yang bukan dari golongan orang kaya gitu ya. Ini saya kira sangat worth it sekali. Cuman kebetulan ini memang, jadi sejauh ini saya nggak bikin fullbacknya untuk ini ya, untuk apa namanya, sepeda roadback, karena memang spare partnya agak mahal. Jadi sejauh ini saya cuma bikin sepeda itu model fiksi, saya kasih tahu ini. Nah ini untuk fullback fiksi seperti ini ya, tentunya ini juga permintaan dari customer. Jadi sebenarnya saya tidak menjual produk dengan barang KW, apa namanya, bikin stok KW banyak kayak gitu, enggak. Karena memang saya itu kalau ada yang pesan baru saya bikin, ada yang pesan, kalau nggak ada yang pesan saya nggak bikin gitu. Jadi Mas saya minta pikirnya seperti ini, saya minta ambil seperti ini, itu permintaan dari customer. Jadi bukan, tidak ada unsur penipuan di sini. Semuanya juga sama-sama tahu bahwa saya ini memang bikin brand itu sepeda custom gitu ya, bukan saya jual barang KW, saya jual ori dengan iming-iming ini ori segala macam, enggak. Jadi memang di awal saya kasih tahu bahwa yang saya jual di sini sebenarnya bukan barang original untuk frame-nya ya. Kalau untuk spare part-nya tentunya kan kita ambil dari toko gitu ya. Untuk frame seperti ini saya jual sekitar 3 juta rupiah saja ya. 3 juta rupiah, ini kerennya udah alloy, ini udah door strap, udah fiksi banget lah, inilah warna fiksi banget lah. Saya kira dengan harga yang segitu ya lumayan worth it lah. Karena kalau yang original pasti di atas 5 jutaan rupiah. Kalau model PSP ya, itu kalau model yang lain seperti model leader itu sekitar 25 jutaan malah. Tapi saya nggak tahu dengan bahan apa namanya, kualitas bahannya sejauh apa, karena sama-sama alloy atau mungkin dia pun karbon gitu ya. Itu pasti harganya memang sangat jauh sekali. Tapi kebetulan di konsepnya memang model PSP gitu ya. Kalau PSP ini sebenarnya kalau alloy pun nggak terlalu mahal. Kalau second 1,5 juta udah dapat sebenarnya. Kalau saya jual frame-nya doang ini dengan bahan Titan steel, tapi tentunya masih baru, yaitu sekitar 1 juta rupiah. Tapi kalau nggak salah kalau yang baru sekitar 3 juta sampai 4 jutaan rupiah lah gitu. Kalau model-model Tsunami gitu masih murah, dia paling 27, 2,5 itu udah dapat yang baru. Jadi kebetulan ini minta model yang seperti ini. Nah, kembali lagi ke ini. Jadi untuk sepeda ini, untuk sepeda road bike ini, apa namanya, ini spare partnya kita ngambil dari Polygon S3. Jadi kebetulan dari customer sendiri sih yang minta, Mas
saya minta dong apa buatin ini, saya nggak bisa ya, dan soalnya mahal itu, saya nggak, takutnya nanti kecewa gitu. Jadi gini aja, Agan beli spare part sendiri, nanti saya bantu rakit gitu, kirim ke tempat saya, nanti bantu rakit gitu. Nah kebetulan ini dari ngambil spare partnya itu semua dari Polygon S3. Polygon S3 itu kalau nggak salah sekitar 7,5 jutaan rupiah lah, kurang lebih segitu. Tapi dia ngambil frame-nya doang itu sekitar 5,5 jutaan kurang lebih segitu. Cuman untuk drawbarnya ini diganti, ini drawbarnya diganti yang model karbon ya. Kalau yang model S3 itu yang biasa itu yang kayak seperti cuman beda dikit, yang model seperti yang tadi, yang model Vispi tadi, tapi diganti untuk ininya, drawbarnya diganti seperti ini. Nah ini jadi kalau frame ini, kalau harga frame-nya sama ongkos ngerakitnya sama beberapa item yang memang ada yang dirubah menyesuaikan dengan frame-nya itu sekitar 5, 6, 7, 8 jutaan lah, 7 sampai 8 jutaan ini. Tapi kembali lagi kalau frame-nya doang, ini saya jual frame-nya doang itu 1,5 juta rupiah untuk frame model Pinarello ini. Itu 1,5 juta rupiah. Kalau yang tadi model Vispi yang tadi itu sekitar 1 jutaan ya untuk frame-nya. Kalau ini 1,5 juta rupiah. Jadi kalau mau rakit frame ini dengan bahan yang seperti ini lumayan bagus ini untuk spare part-nya ini. Ini model Sora, ini mereknya Sora ya. Mereknya Sora, semua Sora, pakai Sora. Kalau U-brake-nya pakai Tektro. Sorry, maksudnya pakai Tektro. Oke ya. Jadi sekitar 7 sampai 8 jutaan kalau mau ngangkat seperti ini. Mas, kalau road bike tapi murah bisa nggak sih? Ya tentunya pasti bisa, tapi dengan bahan yang murah juga, yang spare part-nya juga yang standar gitu. Tapi kalaupun standar masih di atas 4 juta rupiah kalau saya jual, karena saya nggak pernah bikin stok. Saya juga beli di toko spare part, saya rakit, ya saya ngambil dari keuntungan dari jualan spare part, saya ngambil keuntungan dari ngerakit juga. Jadi pastinya kalau ngambil dari saya ya pasti agak mahal sedikit gitu. Kalau teman-teman ada yang udahlah saya apa spare partnya, kalau saya mau bikin spare part sendiri, beli spare part sendiri, nanti frame-nya beli dari saya, bisa seperti itu juga bisa. Jadi kalau yang seperti ini yang paling murah itu sekitar 4 sampai 5 juta lah teman-teman. Itu kayak yang custom juga di daerah kan, yang paling terkenal di Kediri ya. Kediri itu kan tempatnya custom sepeda. Kemudian di sini itu ada bengkel, itu ada sekitar 7 sampai 8 bengkel ya. Kalau resellernya sekitar mungkin ada puluhan kali reseller di sini. Cuman kebetulan di workshop saya sendiri itu saya nggak pernah pakai reseller. Jadi semua foto dari saya itu murni dari saya sendiri, yang jual juga dari admin saya sendiri, dari tim saya lah, dari tim marketing saya sendiri. Jadi saya nggak pakai reseller. Kalaupun ada teman-teman yang mau Mas saya bikin brand sendiri, bisa. Ada beberapa kali bikin brand sendiri, Mas saya bikin brand sendiri ya, saya minta dibuatin seperti ini. Sempat jalan sih dulu, cuman nggak tahu sekarang kayaknya udah lama nggak ini. Oke, lanjut ya. Ini beberapa saya kasih tahu beberapa produk dari ini. Kalau yang model ini model Tyrrell ya. Ini model Tyrrell ini sama frame sama forknya ya. Forknya itu sekitar 950.000 rupiah. Udah lama banget gak bikin mini velo. Dulu sempet saya punya customer, dia tuh toko udah terkenal juga sih, teman-teman juga udah terkenal juga, dia di daerah Solo situ lah, daerah Solo situ. Sempet juga kita jadi rekanan gitu kan. Beberapa puluhan dari frame juga film, mungkin ada ratusan kali udah yang udah saya suplai ke tokonya dia. Cuman karena dia bermasalah, dari customer juga sempat bermasalah, dia pembayaran juga susah. Beberapa kali juga banyak customer yang kontak saya karena dia tahu, karena frame-nya itu saya yang support gitu. Tapi banyak, sampai sekarang pun masih ada yang belum jadi. Jadi udah lama banget saya nggak bikin mini velo. Sampai contoh ini juga. Nah ini model Konstantin ya. Bro, enek anu ya? Oke, saya tahu ini model Konstantin Urban ini ya. Ini ringan sih sebenarnya, ini cuma 3 kilo saja ini, kayaknya 3 kg saja ini. Nggak nyampe sih kayaknya kalau frame doang. Kalau frame set itu kalau nggak salah sekitar 4 kg kalau sama seat post-nya juga. Ini lumayan ringan ini. Ini harganya sekitar 1 jutaan lebih dikit lah. Jadi harganya itu sebenarnya yang bikin mahal itu warnanya. Dari warnanya lebih susah ya, harganya lebih mahal. Nah ini saya kasih tahu nih. Ini baru datang nih. Ini model, ini sebenarnya referensinya dari ini, belum dipasang stikernya. Ini model leader. Ini. Siapa potong kali Pak? Kok tukangnya kok? Wah kayak tukangnya kayak.
Jadi ini kalau baru itu sekitar 25 juta. Saya lihat di marketplace ya, ini sekitar 25 juta gitu. Tapi kalau di saya kan ini sama ini saya kasih harga sama sekitar 3 juta rupiah lah. Tapi kebetulan ini yang model torpedo, harganya yang biasa, yaitu harganya paling sekitar 2,7 juta rupiah, itu saya jual di Shopee. Oke, langsung sini. Oke, sini ya. Oke, di sini saya bikin untuk apa namanya, kita ngerakit frame-nya itu dari sini. Kita pakai jig ya, tentunya pakai jig dengan tingkat presisi yang ya sangat bagus lah daripada kita bikin manual. Karena beberapa tempat custom sepeda itu dia pakai manual, dia pakai mata, pakai begini, pakai ukuran segala macam, itu saya kira kurang efektif. Dan mungkin tingkat presisi saya juga nggak tahu. Kalau dia lagi matanya lagi bagus ya bagus, tapi kalau dia lagi pusing gitu kan pasti ya ada potensi menceng gitulah. Tapi kalau kita pakai ini itu tingkat kemiringannya mungkin lebih toleransinya lebih sedikit lah, tapi pasti ada toleransi sekian 0, sekian mili gitu, pasti ada toleransi. Tapi kalau pakai jig ini toleransinya sangat sedikit sekali. Jadi kira-kira di sini untuk kita geometrinya semua dari apa namanya, frame dari saya itu referensinya mungkin 80-90% itu murni dari website aslinya ya. Kayak Pinarello tadi saya juga referensi apa namanya, size-nya itu semua dari apa namanya, dari website resminya gitu. Karena kadang-kadang teman-teman juga yang custom juga sering kali yang bikin size itu kayak yang ditinggiin cuma situpnya doang. Jadi situpnya 54 ya bikin 54, situpnya 56 bikin 56, tapi headtube-nya nggak disesuaikan, panjangnya nggak disesuaikan, susahnya, wrist-nya itu nggak disesuaikan. Tapi kalau saya nggak. Jadi kalau size 54 sama size 50 ya pasti beda. Jadi tinggi headtube-nya juga pasti beda, panjang jarak top-tube-nya juga pasti beda. Itu pasti saya sesuaikan dengan originalnya, dengan apa namanya, tentunya dari websitenya itu kan pasti dia mempertimbangkan dari kenyamanan berkendara. Saya ambil contoh, jadi kalau teman-teman yang custom di tempat lain itu biasanya yang ditinggikan cuma setupnya doang. Jadi tapi jarak top-tube-nya itu sama. Jadinya orang tinggi kan tangannya juga panjang gitu. Jadi bukan hanya tingginya doang, kakinya disesuaikan tinggi, tapi panjangnya lebih sama dengan ukuran size yang S gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi saya nggak, jadi top-tube-nya juga saya sesuaikan dengan ukuran yang aslinya gitu. Pastinya memanjang dan meninggi gitu ya size-nya di situ. Mungkin teman-teman yang sudah biasa custom coba diperhatikan. Jadi kalau custom itu kalau dia nggak paham, kebanyakan nggak paham itu yang ditinggikan cuman situpnya doang semakin tinggi, tapi jaraknya pada top-tube-nya itu juga semakin size-nya semakin tinggi juga semakin panjang gitu kan, yang menunjukkan panjang dari tangan si pengendara itu gitu ya. Nah, untuk pembuatan kebetulan kita nggak ada, jadi saya ambil contoh ini untuk pembuatan apa namanya, fork ya. Untuk forknya ini kita juga pakai jig, jadi kita nggak salah-salah juga bikin apa namanya, bikin forknya. Jadi untuk senternya, untuk apa namanya, untuk offsetnya, jadi fork itu ada offsetnya gitu. Kebanyakan teman-teman juga nggak paham juga untuk offset itu seperti apa gitu. Padahal gini, ya teman-teman yang masih pemula ya, sebenarnya saya juga masih pemula, cuman ya ngerti dikit-dikit lah. Jadi kalau seperti ini untuk fork ini pasti ada offsetnya. Offset itu antara jarak ke sini. Jadi ini kan nggak lurusnya itu kan ke sini. Nah, offsetnya itu pasti ada. Itu setiap merek sepeda itu ada beda-beda. Ada yang 3 cm, ada yang 4 cm, bahkan yang road bed itu ada yang 5 cm gitu. Nah, ini yang seringkali tidak diperhatikan dari teman-teman yang lain yang bikin juga gitu. Jadi pokoknya seperti ini cocok. Padahal ini sebenarnya juga mempengaruhi geometri, itu sangat mempengaruhi apa namanya, kenyamanan dan keseimbangan saat berkendara gitu. Jadi nggak asal-asalan juga bikin fork itu ya. Ini juga ringan kok, nggak nyampe 1 kilo. Ini sekitar 600 gram ini kalau seperti ini. Itu ya. Oke. Lanjut untuk Nah, ini saya kasih tahu, ini apa namanya, beberapa frame yang belum dikirim. Jadi rencana mau dikirim. Ini masih nunggu apa namanya, sorry ini apa namanya, kotor banget ya soalnya di workshop kotor. Ini Tsunami size S ini ya. Ini harganya sekitar Rp950.000 untuk frame setnya. Jadi sudah sama forknya. Kalau yang model seperti ini, yang model polos itu Rp850.000 gitu ya. Ada nggak? Jelas nggak? Ada nggak? Ayo, saya ke belakang yuk.
Nah, ini untuk oven ya, ini oven. Nah, ini ada dua frame yang baru kita cat. Ini baru kita cat ya. Baru kita cat. Jadi oven ini suhunya sekitar 50 sampai 70 derajat. Nah, coba kita taruh sini. Nah, ini coba ini dari sini. Nah, ini ya. Ini sekarang itu 65 derajat. Jadi dia itu mati otomatis di sekitar 70 derajat udah mati otomatis. Jadi udah ada hitungannya ya untuk ini ya. Sorry, ini tempatnya baru tak bersihin. Ini baru tak pindah. Tadi masih bongkar-bongkar di sini Mas, karena ada yang bocor di sini. Nah, ini untuk ruang pengecatan. Untuk ruang pengecatan juga saya di sini apa namanya, tentunya ruangannya tertutup juga. Ya mungkin 80%, 90% nggak ada kotoran masuk lah. Kalau teman-teman kadang-kadang ada yang ngecat di luar itu kan pasti ada potensi kena debu, kena kotor, kena pasir segala macam. Kalau di sini insya Allah aman ya untuk di sini. Nah, ini untuk pengecatan seperti ini. Oke. Di stop sih. Oke. Terima kasih. Sedikit review dari bengkel saya, dari Mustafa Custom Bicycle. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa komentar di video di bawah ini atau bisa langsung WhatsApp di nomor yang sudah tertera nanti di bawah ini, saya kasih nomor saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oke.